Utomo dan gerakan Budi Utomo untuk tetap ada. Ini merupakan salah satu bukti keberanian dan ketulusan dalam menjalankan perjuangan pendidikan dan perubahan di masa lalu. Di ruang media ajar, kita dapat melihat bagaimana saat itu calon-calon dokter pribumi dilatih untuk belajar anatomi dengan menggunakan kadaver atau jenazah yang sudah diawetkan yang didatangkan dari Eropa. Terdapat juga mikroskop helix yang dirancang oleh Yule Dubois. Ini adalah mikroskop binokular pertama yang memungkinkan pengamatan dengan kedua mata, sehingga memberikan kenyamanan dibandingkan mikroskop monokuler. Selanjutnya kita akan melihat ruang asrama. Di ruangan ini, para calon dokter tinggal dan berinteraksi antar sesamanya. Tampak ranjang, lemari berjajar rapi di ruang ini. Hampir seperti barak militer pada zaman perjuangan. Pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang memiliki aturan sangat ketat. Semua dituntut untuk hidup disiplin dan tanggung jawab. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil Supos. Ini adalah ruang pengobatan tradisional. Sebelum adanya dokter, Indonesia sangat kaya akan tanaman-tanaman berkhasiat yang bisa digunakan sebagai obat. Ini adalah beberapa alat yang digunakan untuk khitan atau sunat. Indonesia juga terkenal percaya dengan budaya mistis untuk pengobatan. Salah satunya terdapat keris Nyai Brojo yang dipercaya dapat memudahkan ibu yang akan melahirkan. Ini adalah kotak obat suku Dayak. Kotak ini digunakan untuk menyimpan alat, bahan, dan ramuan tradisional untuk digunakan dalam pengobatan tradisional dari suku Dayak. Di sini kita dapat melihat alat-alat yang sering digunakan oleh dokter-dokter pada saat itu. Semua alat-alat masih asli. Ada beberapa alat yang masih dapat kita temukan di tempat praktek dokter-dokter saat ini. Ini adalah sterilisator pada zaman itu yang digunakan untuk mensteril alat-alat kedokteran. Lalu ada alat untuk memecah kepala. Alat ini digunakan mahasiswa Stovia untuk mempelajari dan mendalami pengetahuan tentang isi kepala, terutama otak manusia. Yang terakhir ada alat yang sangat besar sekali tetapi sangat vital, yaitu elektrokardiograf. Alat ini berfungsi untuk mencatat detak jantung manusia dan menilai apakah terjadi kelainan atau tidak. Terakhir, kita akan memasuki ruangan lulusan Stovia. Terdapat prasasti lulusan Stovia dari tahun 1902 sampai 1926. Profesor Dr. Jonas Andreas Latometen atau lebih dikenal J.A. Latometen merupakan salah satu dokter dan ahli jiwa generasi pertama Indonesia. Selain aktif di dunia medis, Jonas Latometen dikenal aktif di dunia politik. Anna Adeline Woru adalah wanita Indonesia kedua yang menjadi dokter. Ia lulus tahun 1924 dan menjadi spesialis dalam bidang otolaryngologi. Dan Mary Thomas adalah seorang wanita Indonesia pertama yang menjadi dokter, lulus dari pendidikan dokter pada tahun 1922. Dia kemudian menjadi spesialis bidang obstetri dan ginekologi. Sekian museum tour kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Melaku Melampah. Terima kasih.